Hello dengan Bang Review di sini. Kemarin siapa yang heboh nyuruh aku review si Advance X-Play? Ini dia barangnya ya. Oh yeah. Dibuat di Indonesia. Ini dirakit di Semarang kali ya? Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Wow. Dan pada saat video ini aku bikin ternyata pas lagi diskon. Harganya jadi 8,6 jutaan. Semoga harganya permanen ya. Ya harga segitu tentu lebih menarik ya. Lebih murah dari ROG Ally Z1 Extreme. Dan lebih murah juga dari Steam Deckku. Jadi kayak gimana kapabilitasnya bang? Langsung aku ceritain pengalamanku ya. Selama 3 harian bersama si Advance X-Play. Desainnya cakep juga, kesan gamingnya kental ya. Aku demen nama tombol ABXY ini yang warna-warni happy-happy. Digenggam nyaman, gripnya baik, build quality-nya solid, aku remet-remet tidak ada flex ya. Mantap. Dan overall feedback button ABXY, D-pad, serta LB dan RB-nya terasa empuk banget. Mungkin terlalu empuk malah. Aku pencet ya. Empuk coy. Terus kalau untuk yang di belakang sini, terasa clicky. Tapi untuk trigger LB, RB-nya ini menurutku terlalu ceper jarak travelnya. Dan untuk D-pad-nya, keluhanku adalah pada tombol kiri dan kanannya ini kudu ditekan rada keras agar terinput dengan semestinya. Ya, sedikit disayangin. Kemudian analognya, pergerakannya yang empuk, minim resistensi buatku jadi rada susah untuk nge-aim secara presisi ketika gaming game-game shooter. Ya bisa di fine tune sih sensitivitasnya atau dead zone-nya via software game assistant, tapi so far aku belum dapetin setting yang menurutku paling pas. Dan ada LED-nya sebagai pemanis ya, warna-warni, tapi ini LED-nya tidak bisa di custom, bisa dimatiin sih. Ya semoga software bawaannya Advance yaitu Game Assistant bisa menghadirkan fungsi tersebut pada software update selanjutnya. Kan lebih asik kalau misal LED-nya bisa di custom ya, misal pengen klip-klip dengan pola tertentu atau stay di warna tertentu. Nah sekarang sektor performa ya, ini aku demen pakai AMD 7 Ryzen 7840U. Tentu jauh lebih ngebut daripada Steam Deck OLED andalanku. Yang pasti performanya nyaris identik dengan AMD Ryzen Z1 Extreme yang dipakai oleh handheld gaming PC kompetitornya macam si ROG Ally Z1 Extreme ya. Tapi kalau aku lihat-lihat si Z1 Extreme sedikit lebih kencang sih, sedikit doang secuil ya. Bahkan di sini terdapat opsi thermal design power di 15 watt selain defaultnya yaitu di 28 watt. Bisa diset dengan menekan tombol pop-up yang di sebelah sini ya. Ini disediakan oleh software game assistant-nya. Atau cara cepatnya bisa neken tombol yang ada di sebelah sini. Nanti nongol tulisannya Rage gitu ya. Dan pakai yang 15 watt menurutku udah cukup sih untuk jalanin beberapa game berat pilihanku dengan graphic preset mostly di medium lah. Dengan resolusi FHD. Jadi pada game-game berat yang aku tes, FPS yang dihasilin mostly di atas 45 FPS. Menurutku udah nyaman untuk standar handheld PC gaming zaman now. Pengen lebih gede lagi FPS-nya ya bisa diset aja resolusinya ke HD. Di layar masih tampak tajam visualnya. Dan kalau pengen set grafik presetnya di high atau pengen dapetin FPS yang lebih tinggi lagi bisa beralih ke TDP yang 28 watt. Namun tentu dengan battery life yang lebih boros dan lebih berisik fan-nya. Suara fan-nya ketika pakai TDP default 15 watt, suaranya samar-samar. Dan ini suara fan-nya ketika pakai TDP yang 28 watt. Suara fan-nya lebih kedengeran. Kedengeran kan? Kedengeran. Dan untuk peningkatan suhu paling yang terasa di bagian layarnya ya. Di bagian tombol-tombolnya tidak terasa untungnya. Dan bisa kalian lihat hasil in-game benchmark beberapa game berat favoritku. Selisih FPS yang dihasilin lumayan banyak juga antara TDP yang 15 watt dengan yang 28 watt. Nah, satu game yang struggle dan kurang memenuhi target FPS ku yaitu Metro Exodus.
Average FPS yang didapetin cuma 31 FPS, itu pun udah pakai TDP yang 28 watt dan settingan grafiknya di low. Game ini emang berat banget sih dan lebih optimize buat GPU Nvidia. Untuk ngeboost jumlah FPS, saranku resolusinya diturunin aja ke HD. Ini juga berlaku untuk game Cyberpunk guna dapetin jumlah FPS yang lebih banyak. Toh di resolusi HD secara visual menurutku masih layak untuk layar kecil kayak gini. Kalau gamenya supported bisa manfaatin fitur in-game FSR guna ngeboost sharpness visualnya. Secara overall performanya Doi ini ya termasuk kompetitif di kelasnya. Jadi selama gaming aku mostly pakai TDP yang 15 watt aja lah. Toh ketika gaming pakai handheld PC gaming menurutku battery life menjadi prioritas paling utama. Yang setuju ngacung ya. FPS di rentang 45-60 buatku udah nikmat. Terus kebiasaanku lainnya adalah ketika gaming resolusinya mostly selalu aku set di FHD. Brightness-nya cukup untuk kegiatan indoor, terus layarnya juga udah 120 Hz, reproduksi warnanya vibrant, ini tipe layarnya IPS. Touchscreen-nya juga responsif, dan untuk navigasi di Windows pastinya pakai touchscreen ya. Mau colok mouse sama keyboard sebenarnya juga bisa ya, atau pakai koneksi Bluetooth. Jadi kalau mau gaming pakai monitor eksternal atau mau dipakai kerja ya ayo-ayo aja. Ini ibaratnya adalah laptop dengan kemasan handheld gaming PC. Ya kayak produk-produk kompetitornya yang pakai OS Windows sih. Tapi Doi ini ya emang peruntukan utamanya sebagai handheld gaming PC. Aku kalau mau kerja ya mending pakai laptop sekalian. Anyway, gimana dengan speakernya? Jadi speakernya lubangnya ada di depan sini ya. Outputnya kenceng, bass-nya kurang nendang. Overall detailnya cukupan lah, dan untuk kegiatan gaming menurutku udah cukup. Toh kalau gaming aku prefer pakai TWS ya misalnya ya. Biar tidak mengundang penasaran anakku. Aku kalau main game dewasa soalnya ya. Bukan game bokep ya. Game yang banyak kekerasan. Sekarang gimana dengan battery life-nya? Nah ini yang jadi ciri khasnya handheld gaming PC zaman now dengan OS Windows. Kagak awet-awet amat. Jadi aku jajal Forza Horizon 5 dengan TDP 15 watt, grafik presetnya medium, resolusinya FHD dengan refresh rate di 60 Hz bukan 120 Hz. Ya refresh rate tinggi soalnya makan banyak daya ya, dan di gamenya sendiri FPS yang dihasilin juga nggak di atas 100. Jadi 60 Hz cukup. Kemudian brightness layarnya di 50% dengan audio level di tingkat 20. Aku bisa dapetin battery life 2 jam, 1 menit. Itu pun baterainya masih sisa 5% ya. Ya bagi sebagian orang mungkin udah cukup, tapi bagiku kurang ya. Karena aku terbiasa ngegame lama di Nintendo Switch sama-sama handheld. Dan di Steam Deck aku bisa dapetin battery yang lebih tinggi lagi. Mungkin dapat sekitar 3 jaman lah. Ya kalau pengen lebih awet lagi saranku mungkin bisa diturunin grafik presetnya ke low. Terus resolusinya di HD. Dan soal battery life tentu kembali lagi pada game yang kita mainin ya. Semakin gamenya enteng, semakin gamenya jadul, biasanya lebih awet battery life-nya dan lebih tinggi FPS yang dihasilin. Move on ke port-portnya. Yang aku demen di sini terdapat 2 buah USB-C. Salah satunya merupakan tipe 4.0 multifungsi. Jadi monitorku udah support USB tersebut sehingga ketika dicolok bakal nampilin display sekaligus ngecas gadget ini. Terus tombol powernya juga ini ya berfungsi sebagai fingerprint. Lumayan nambah security. Nah, yang jadi ganjelan adalah pada software bawaannya, yaitu si Game Assistant. Yang udah aku mention di awal tadi ya. Menurutku kayak kurang polishingnya dari segi user interface, dari segi layout. Contoh penempatan game platform, kenapa posisinya nggak selaras gini ya. Pada home terdapat shortcut untuk buka game portal macam Steam, Epic Games, Xbox, dan lain-lain. Sayangnya nggak ada opsi untuk nambah shortcut game-game yang terinstall ke sini kayak di software kompetitornya. Kalau misalnya ada fitur macam game library kan lebih enak ya buat pilih-pilih game. Terus pop-up menunya ini ya cukup praktis sih untuk mengakses beberapa fitur, tapi menurutku kurang komplit fiturnya. Bakal lebih aksesibel lagi, misal ada indikator baterai di sebelah sini, terus ada opsi untuk nampilin FPS. Jadi FPS yang kalian lihat pas di B-roll tadi aku dapetin dari in-game Steam-nya ya, bukan dari softwarenya ini. Dan kalau misal ada custom profile untuk masing-masing game, maka lebih mantap lagi. Serta kemampuan untuk debugging performa juga. Kayak di handheld gaming PC merek sebelah ya, merek sebelah ini ya, Steam Deck misalnya ya. Yang jadi komplain terbesarku kadang pop-up menunya ini ngebug. Kadang pas dipencet malah nggak nongol apa-apa atau malah bikin gamenya ke minimize. Aku harap segera di-improve lagi software Game Assistant-nya.
Oke, Advanced X-Play. Dari segi tampilan cakep, spek hardware dan kelengkapan portnya menarik, non-kompetitif. Untuk harga juga lebih murah daripada pesaingnya. Macam si ROG Ally Z1 Extreme kan sekarang harganya di 11 ya. Doi lagi diskon harganya 8,6. Steam Deck harganya 9,5-an. Dan Advanced X-Play ini dengan harga diskon seperti itu tentu jadi good value. Cuman ya itu tadi, software bawaannya, Game Assistant perlu di-improve lagi. Dari segi kapabilitas, fungsionalitas, dan dari segi user interface juga. Gitu aja reviewnya, bapak-bapak seusiaku emang cocoknya ngegame pakai handheld kayak gini. Kenapa gitu? Ya biar bisa mobile ya, ngegame di mana aja. Kalau pakai ini kan bisa ngumpet-ngumpet ngegamenya ya. Apalagi yang punya anak kecil, kita bisa sembunyi-sembunyi dari mereka yang masih kecil dan belum cukup umur untuk main game yang penuh konten dewasa.